Hai, selamat datang di Vanya Stories. Di sini saya akan membahas true story, missing people, dan kisah-kisah menarik lainnya yang ada di internet. So, let's get to the story. Masumi Hayashi lahir pada tanggal 22 Juli 1961. Dia adalah seorang wanita pendiam dan menikah dengan seorang pria yang sudah bercerai bernama Kenji. Pasangan itu memiliki 4 anak. Pada pertengahan 1990-an, keluarganya pindah ke distrik lain di kota Wakayama yang merupakan kota sekitar 550 km sebelah barat Tokyo. Dalam bahasa Inggris, shinobi berarti petak-petak kebun. Dan selama bertahun-tahun, itu adalah desa pertanian kecil yang terletak di antara sawah. Tetapi pada akhir 1980-an, desa tersebut mulai dikembangkan karena para petani menjual sebagian dari tanah mereka kepada perusahaan konstruksi yang membangun rumah baru yang lebih besar untuk melayani para pendatang yang bekerja di kota Wakayama. Masumi dan Kenji memiliki rumah yang relatif besar yang merupakan salah satu yang terbesar di lingkungan itu dan memiliki taman yang tertata rapi. Tetapi sejak tiba di daerah tersebut, keluarga itu tidak berusaha untuk berintegrasi dengan masyarakat setempat. Masumi dan Kenji bahkan melarang anak-anak mereka untuk bermain di luar dengan anak-anak lokal lainnya. Sebaliknya, keluarga tersebut seolah-olah hanya bersosialisasi dengan teman-temannya dari luar daerah. Banyak temannya datang dan mengunjungi mereka, tetapi sangat sedikit penduduk setempat yang pernah memasuki rumah mereka. Kenji dikatakan tidak sabar, dan Masumi dikenal tidak ramah dan tidak bersosialisasi. Tampak dari luar bahwa keluarga itu kaya, tetapi penduduk setempat tidak tahu bagaimana mereka bisa mengumpulkan uang mereka. Masumi bekerja sebagai penjual asuransi, sedangkan Kenji tidak bekerja. Namun diketahui bahwa Kenji sebelumnya pernah berwira swasta dalam bisnis pemusnahan rayap. Keluarga itu agak menjadi misteri bagi penduduk lokal. Seperti banyak komunitas Jepang, setiap musim panas, penduduk setempat mengadakan festival yang dikenal dengan nama Matsuri. Acara musim panas ini mempertemukan orang-orang untuk menikmati permainan, aktivitas musik, dan makanan untuk seluruh keluarga. Mungkin seperti pesta musim panas di Inggris. Saat itu, tahun 1998, dan distrik Teluk Sana Matsuri sedang mempersiapkan menyelenggarakan acara tersebut. Dan tahun itu, ketua panitia penyelenggara festival adalah seorang penduduk berusia 64 tahun yang antusias bernama Takatoshi Tanaka. Ia didukung oleh wakil ketua Tanaki Tanaka yang berusia 53 tahun dan komite organisasi yang sangat berpengalaman. Panitia memiliki semua persiapan di tangan yang baik. Sebelum festival, mereka mengirimkan undangan ke semua rumah tangga setempat. Undangan ini berisi kupon untuk makanan dan minuman dan informasi seperti tanggal, waktu, dan lokasi acara. Mereka bahkan membuat peta lokasi setiap toko serta mendorong semua penduduk setempat untuk datang dan menikmati festival. Ini adalah acara populer dan banyak orang dari daerah sekitar yang biasanya hadir untuk menikmati hari komunitas yang menyenangkan. Asosiasi wanita setempat secara sukarela menyiapkan makanan untuk festival tersebut berdasarkan apa yang telah populer di tahun-tahun sebelumnya. Mereka membuat daftar semua hidangan. Mereka harus membuat makanan sehari-hari yang sukses seperti yakitori, takoyaki, dan tonkatsu, serta kari Jepang. Semua ada di menu. Panitia organisasi sangat senang menjelang festival itu dengan segala persiapan yang matang. Hari Matsuri pun tiba. Saat itu hari Sabtu tanggal 25 Juli 1998. Makanan telah disiapkan dan hidangan yang paling populer adalah kari. Kari disajikan di panci besar dan orang-orang tidak hanya bisa makan di festival, tetapi ada juga yang membawanya pergi dalam wadah untuk dimakan nanti. Semua orang senang acara ini berjalan dengan baik, tetapi ini segera berubah ketika acara sudah selesai. Banyak orang yang sakit. Ketua panitia, Mr. Tanaka, ditemukan oleh istrinya kembali ke rumahnya dengan tangan di hati. Seorang dokter lokal mendiagnosis keracunan makanan. Tetapi banyak orang yang makan di festival mengalami rasa sakit yang sama, yang cukup parah, sehingga banyak dari mereka dibawa ke rumah sakit setempat. Keesokan paginya, Minggu tanggal 26 Juli 1998,
Dilaporkan 63 orang dirawat di rumah sakit dan diumumkan 4 orang meninggal dunia, yaitu penyelenggara acara, wakilnya, seorang gadis berusia 16 tahun, dan 1 anak laki-laki berusia 10 tahun. Segera berita tersebut menyebar ke seluruh Jepang, dan pers menyebut peristiwa mengerikan itu sebagai keracunan Wakayama. Distrik Shinobi tampaknya tempat yang sangat tidak mungkin untuk terjadinya kejahatan yang begitu mengerikan. Dan pers mulai bertanya, apakah ada sesuatu yang gelap yang tersembunyi di tempat indah yang tenang ini? Polisi menyelidiki insiden itu. Titik pertama mereka adalah rumah sakit untuk mencari tahu apa yang menyebabkan keracunan makanan. Staf medis mengidentifikasi sianida sebagai penyebab keracunan. Jadi polisi mulai mengumpulkan informasi seputar kejahatan tersebut. Tapi 1 minggu kemudian, pakar medis memberitahu polisi bahwa racun sebenarnya yang digunakan adalah bubuk arsenik yang menurut mereka pasti sengaja ditaburkan ke dalam panci kari. Jepang pada umumnya dan distrik Shinobi pada khususnya berada dalam kondisi syok. Kejahatan itu sekarang menjadi kasus pembunuhan. Polisi dan jurnalis membanjiri daerah itu. Penyelidikan awalnya berjalan lambat dan menuai kritik dari pers Jepang dan penduduk setempat. Para penyelidik kemudian menemukan 2 pria yang secara teratur mengunjungi rumah sakit setelah insiden itu. Saat petugas medis memeriksa kedua pria itu, mereka menemukan bahwa kedua pria itu memiliki jejak arsenik di rambut mereka. Juga terungkap bahwa salah satunya telah diasuransikan oleh Masumi karena sakit, dan dia diduga telah dibayar 6 juta yen dalam tunjangan asuransi karena sakit mesum. Alamatnya juga digunakan untuk polis asuransi orang lain yang juga dirawat karena keracunan arsenik. Polisi juga menyelidiki pasangan ini untuk penipuan asuransi lainnya. Seperti Masumi Hayashi terbakar saat dia memasak spaghetti di rumahnya dan menerima uang asuransi. Dia mengklaim bahwa dia menderita luka-luka setelah jatuh dari sepeda dan jatuh di api unggun. Semakin dalam penyelidikan berlangsung, semakin banyak penipuan asuransi yang ditemukan. Polisi mulai menyelidiki penipuan asuransi ini lebih jauh dan membentuk opini bahwa Masumi mungkin bertanggung jawab karena memasukkan arsen ke dalam kari di festival tersebut untuk mengumpulkan polis asuransi yang dia ambil dari beberapa orang yang dia tahu akan menghadiri festival. Polisi menggeledah rumah mereka dan menemukan arsenik di dalam rumah yang mereka duga mungkin digunakan dalam bisnis pemusnahan rayap Kenji. Menurut penyelidik, hal ini sangat cocok dengan jejak arsenik pada cangkir yang ditemukan di antara sampah festival. Saksi mengatakan bahwa mereka melihat Masumi bersembunyi di dekat panci kari. Tekanan pada polisi untuk memecahkan misterinya semakin meningkat. Dan akhirnya, pada awal Oktober 1998, para detektif datang ke rumah Masumi dan Kenji dan menangkap mereka. Polisi menuntut suami dan istri ini karena membuat kecurangan klaim asuransi berdasarkan luka mereka yang dilebih-lebihkan. Mereka juga mendakwa Masumi dengan 4 dakwaan pembunuhan karena keracunan arsenik. Pasangan itu dinyatakan bersalah atas penipuan asuransi dan Kenji dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Tapi ternyata keracunan kari diminati publik. Dan pada bulan Mei 1989, pengadilan Masumi Hayashi yang diduga sebagai peracun kari dimulai. Itu adalah kasus yang cukup aneh dan rumit yang dibangun berdasarkan bukti tidak langsung. Jaksa penuntut mengatakan kepada pengadilan bagaimana arsenik yang ditemukan di rumah pasangan itu cocok dengan yang digunakan dalam kari. Mereka menghadirkan saksi mata yang telah melihat Masumi di dekat panci kari pada hari festival dan mengingatkan pengadilan bahwa dia memiliki riwayat penipuan asuransi. Pembela berargumen bahwa arsenik adalah produk yang umum digunakan di Jepang. Kari tersedia untuk dibeli di banyak toko. Mereka mengklaim bahwa orang yang berdiri di dekat panci kari mungkin adalah tukang pijat putrinya. Mereka mengakui penipuan asuransi sebelumnya. Tetapi itu tidak berarti bahwa Masumi akan secara acak meracuni pengunjung yang tidak bersalah di festival musim panas setempat. Pengacaranya berpendapat bahwa semua bukti yang memberatkannya bersifat tidak langsung. Kehadirannya di festival tidak membuktikan apapun. Saat ribuan orang menyaksikan jejak racun di rambutnya, ia
itu mungkin terbawa uap dari Kari setelah orang lain meracuni itu. Mereka juga mengatakan kepada pengadilan bahwa tidak ada motif baginya untuk melakukan kejahatan tersebut. Tapi jaksa penuntut mengatakan karena mereka dijauhi oleh penduduk setempat, mereka ingin mendapatkan dukungannya sendiri. Jaksa penuntut juga mengatakan bahwa mereka percaya bahwa Masyumi mungkin percaya bahwa arsenik hanya akan membuat orang sakit dan tidak sepenuhnya memahami apa konsekuensi dari tindakannya. Negara Jepang dicengkram oleh kasus tersebut dan persidangan berlangsung selama 3 tahun. Pada bulan Desember 2002, Pengadilan Distrik Wakayama memutuskan Masyumi Hayashi bersalah atas pembunuhan dalam kasus keracunan Kari dan menjatuhkan hukuman mati padanya. Namun Matsumi terus menyatakan dia tidak bersalah dan mengajukan banding atas keputusan pengadilan. Pengadilan tinggi menerima bandingnya dan pada Juni 2005, pengadilan tinggi justru menguatkan keputusan pengadilan yang lebih rendah. Pengacara mengajukan banding ke pembelaan Mahkamah Agung Jepang. Pengacara menilai kasus keracunan Kari sangat berbeda dengan kasus penipuan asuransi. Mereka mengatakan bahwa tidak ada motif dan tidak ada saksi mata yang mengatakan mereka melihat sentuhannya pada kuali. Tetapi banyak saksi mata melihat orang lain di sekitar Kari yang dengan mudah memiliki kesempatan untuk mencampurnya dengan arsenik. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati tidak seharusnya menjadi hukuman dalam kasus ini karena tidak ada bukti kuat. Pada tanggal 21 April 2009, hampir 11 tahun sejak kejahatan terjadi, Mahkamah Agung Jepang menguatkan hukuman mati dan menolak banding yang diajukan oleh terdakwa Matsumi Hayashi. Matsumi masih mengklaim dia tidak bersalah dari keracunan Kari dan dia tetap di penjara menunggu takdirnya. Thanks for joining. Jika Anda suka, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye. With